Selamat datang di channel Jonas Leong. Kita sudah belajar gimana caranya kalian bisa melakukan analisis dan bagaimana caranya kalian bisa membeli kripto. Di sini, kita akan belajar gimana caranya untuk bikin portfolio kripto yang optimal. Kenapa? Karena setiap investasi pasti ada yang namanya risiko. Aturan pertama dari investasi adalah untuk manajemen risiko. Sebelum memulai investasi, kita harus punya mindset untuk meminimalisir risiko yang ada dan bukan untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya. Definisi dari risiko adalah potensi ketika kita melakukan sesuatu kesalahan. Di dalam kehidupan, selalu di mana-mana akan ada yang namanya risiko. Misalnya kalau kita berangkat ke kantor, naik mobil, itu pasti ada risikonya, yaitu kecelakaan. Akan tetapi itu tidak mencegah kita untuk tidak naik mobil. Sebelum naik mobil, kita double check apakah sabuk pengaman sudah dipakai. Jadi resikonya, kecelakaan bisa diminimalisir jika terjadi sebuah kecelakaan. Konsep ini sama juga dalam melakukan investasi. Goals dari investasi di kripto adalah untuk mendapatkan risk dan return yang optimal, bukan return setinggi-tingginya, dengan meresikokan semua yang kita punya. Sebelum kita bahas tentang manajemen portfolio, di sini saya mau kembali ingatkan untuk investasi di kripto, gunakan uang dingin, karena hasil dari investasi kita akan berbeda. Misalnya saya berikan contoh Johnny dan Budi. Johnny dan Budi sama-sama beli Bitcoin sekarang di harga 260 juta. Setelah melakukan investasi, tidak lama kemudian harga Bitcoin turun. Tahun depannya, Bitcoin turun ke harga 210 juta. Johnny ini orangnya santai, karena Johnny beli Bitcoin dengan uang dingin. Jadi uangnya memang tidak diperlukan untuk kebutuhan mendesak. Di lain sisi, Budi uangnya 260 juta beli Bitcoin di waktu yang sama dengan Johnny. Tapi tahun depan, si Budi harus menikah. Tapi Budi menggunakan dana nikahnya untuk beli Bitcoin dengan harapan naik ke 300 juta. Walaupun harga Bitcoin dari 260 juta jatuh ke 210 juta, Budi akan tetap harus menikah. Lalu apa yang dilakukan? Budi harus menarik 210 juta. Ruginya berapa? Budi rugi 50 juta, sedangkan Johnny tidak menjual Bitcoin sama sekali. Dia tahan terus sampai 2030. Setelah ditahan sampai 2030, Johnny dapat uang berapa? Karena 2030 diprediksi Bitcoin akan 3,3 miliar, Johnny dapat uang 3 miliar dari Bitcoin dengan uang 260 juta. Sedangkan Budi kehilangan 50 juta dari Bitcoin. Di sini kita bisa melihat bahwa Johnny dan Budi membeli koin yang sama dan waktunya sama. Tapi kenapa Johnny untung, tapi Budi rugi? Bedanya apa? Johnny pakai uang dingin atau uang yang dia bisa hilang, sedangkan Budi pakai uang buat nikah. Jadi jangan seperti Budi. Untuk investasi atau spekulasi di kripto, pakailah uang dingin. Buat teman-teman yang mau investasi di kripto dan Bitcoin, di sini saya menggunakan Uphold. Karena yang pertama, Uphold sangat simpel dan mudah digunakan, jadi sangat cocok untuk pemula. Kemudian yang kedua, selain Bitcoin, Uphold juga menyediakan banyak sekali instrumen yang bisa kita investasikan. Ditambah lagi, semua koin kripto yang tersedia di Uphold mempunyai reputasi yang sangat bagus dalam melisting koin-koin yang terpercaya. Jadi aman untuk pemula. Dan alasan yang ketiga, Uphold sudah terregulasi dan sudah beroperasi semenjak 2013. Jadi terjamin keamanannya. Sekarang masuk ke topik utama. Gimana caranya saya bisa bangun portfolio di kripto? Jadi saya akan bagi jadi 3 bagian, yaitu konservatif, moderate, dan agresif. Strategi ini bisa kalian lakukan berapapun nilainya. Misalnya kalian mau invest 1 miliar, 10 miliar, atau berapapun. Bisa menyusun portfolio berdasarkan strategi konservatif, moderate, atau agresif. Konservatif itu simple, 75% taruh di Bitcoin, 25% taruh di Ethereum. Simple dan straightforward. Strategi moderate, 50% taruh di Bitcoin, 25% taruh di Ethereum, 25%-nya lagi terserah. Kalian mau investasi altcoin selain Ethereum juga boleh. Jadi misalnya 25% kalian mau bagi, misalnya 10% kalian taruh di Solana, 10% kalian taruh di Kaspa, misalnya 5% kalian taruh di meme coin seperti Dogecoin. Strategi yang terakhir adalah strategi agresif. 25% di Bitcoin, 25% di Ethereum, dan 50% di altcoin. Ini adalah strategi agresif. Misalnya kamu taruh 10% di Solana, 10% di Tron, 10% di Kaspa,
10% di Sui, dan 10% di meme coin. Jadi ini untuk orang yang super agresif, mau dapetin return yang lebih tinggi. Kenapa? Karena koin-koin seperti Bitcoin dan Ethereum pasti lebih lambat dibandingkan koin-koin yang lain, akan lebih cepat. Pilih 3 hingga 5 altcoin yang kalian benar-benar yakin. Untuk menjaga portfolio, tetap harus selalu ada Bitcoin dan juga Ethereum. Sisanya kalian bisa investasi di altcoin yang lain. Sekarang kita masuk ke dalam topik rebalancing portfolio. Setelah kita melakukan investasi, misalnya investasi dengan uang 100 juta di kripto, misalnya kita taruh Bitcoin 75 juta dan Ethereum 25 juta. Setelah 1 bulan berinvestasi, harga mulai bergerak. Dan sekarang alokasi portfolio kita tidak sesuai dengan strategi resiko. Jadi pertanyaannya, kapan kita rebalancing portfolio kita? Jadi rebalancing portfolio itu adalah hal yang dilakukan oleh semua investor profesional, termasuk saya pribadi. Jadi cara rebalancing itu ada 2. Yang pertama adalah time rebalancing. Yang kedua adalah threshold rebalancing. Maksudnya apa? Time rebalancing itu kalian rebalance kripto kalian berdasarkan waktu. Contohnya tiap hari kalian rebalance terus. Atau tiap seminggu, atau tiap sebulan, mungkin 3 bulan sekali. Bahkan setiap tahun kalian rebalance. Misalnya ini saya kasih contoh yang konservatif biar gampang. Bitcoin 75 juta dan Ethereum 25 juta. Suatu saat mungkin Ethereum naik ke 30 juta. Portfolio kita tidak lagi 75-25% lagi. Kita rebalance. Jualin Ethereum buat beli lebih banyak Bitcoin. Atau sebaliknya, kita jual Bitcoin untuk beli lebih banyak Ethereum. Untuk menjaga di 75-25%. Tapi pada intinya, kalian harus menjaga equilibrium antara 75% di Bitcoin dan 25% di Ethereum. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memakai yang namanya threshold rebalancing dibandingkan dengan time rebalancing. Jadi ketika Bitcoin atau Ethereum menyentuh harga atau threshold tertentu, saya rebalance daripada saya menunggu setiap bulan atau setiap tahun. Jadi untuk kalian yang mau bikin portfolio, kalian harus tahu dulu, kalian mau keluarin duit berapa, duit pakai uang dingin atau enggak, kalian mau bikin portfolio yang seperti apa, agresif, konservatif, atau moderat. Lalu kapan kalian mau rebalance, pakai cara gimana? Mau pakai time rebalance atau pakai threshold rebalance. Baru habis itu kita eksekusi dan beli koin-koinnya. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.